Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang di segmen Kupas Tuntas Kripto by Handitan. Nah, kali ini gue mau bahas update soal Dogecoin karena banyak banget dari teman-teman yang minta untuk update-nya Dogecoin. Karena kan kemarin kalau kita lihat harganya udah naik cukup signifikan ya. Dari ketika kita pertama kali review itu sudah naik kurang lebih hampir 2 kali lipat nih teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya setelah dia naik 2 kali lipat ini, apakah sekarang kita harus menjualnya? Sudah waktunya take profit atau lebih baik hold? Atau buat teman-teman yang telat lebih baik kita masuk sekarang. Nah, jadi kita akan kupas tuntas soal Dogecoin ini ya teman-teman. Nah, seperti biasa kalau buat teman-teman yang belum tahu Dogecoin itu apa, jadi Dogecoin ini adalah koin meme yang salah satunya adalah koin meme yang paling disupport oleh Elon Musk ya, dimana untuk bisa melihat potensi kenaikan harganya kita bisa lihat dari kerjasama yang dilakukan oleh Dogecoin dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Elon Musk. Dan kalau kita lihat memang harganya dari semenjak kita pertama kali review itu sudah naik 2 kali lipat ya, hampir beggar ya teman-teman. Nah, tapi pertanyaannya apakah sekarang waktunya untuk jual gitu teman-teman? Nah, sekarang kita akan coba lihat dulu dari beberapa berita-berita yang terbaru soal Dogecoin ya teman-teman. Karena kalau gue lihat Dogecoin itu memang banyak sekali berita-berita terbarunya, tapi kebanyakan dari prediksi-prediksinya ataupun berita-beritanya itu hanya membahas bahwa Dogecoin bisa naik lebih tinggi lagi ataupun sekarang sudah terpam gitu. Jadi kayak berita yang masa lalu aja. Kalau untuk masa depan prediksinya kita masih belum tahu. Nah, kalau kita lihat sekarang Dogecoin menduduki peringkat 8 dari market cap ya. Kalau kita lihat sekarang udah di benar ya peringkat 8 ya, teman-teman. Dan kalau kita lihat di berita ini, kita lihat Dogecoin price prediction tadi kalau kita lihat di sini apakah bisa mencapai $5? Jadi kita coba lihat analisanya dulu ya teman-teman. Jadi kalau di sini di analisa menggunakan pivot 0,2 may dictate is fate with resistance. Jadi apakah dia bisa tembus 0,286 atau malah turun lebih bawah dari 0,189 ya. Jadi ini either bisa naik ke atas atau turun ke bawah nih. Nah, kalau kita lihat Dogecoin Wells back 1.4 billion dollar token. Recent activity from Dogecoin Wells suggests contrasting sentiment. Notable purchases 1.4 billion Doge valued over at 280 million were made in the past 2 weeks. This large scale signal a bullish outlook. Jadi ini bukan bukan signal menjual, tapi kalau kita lihat di sini banyak sekali whales yang sudah melakukan akumulasi dari Dogecoin selama 2 minggu terakhir. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi nih? Apakah kita sekarang saatnya untuk take profit atau kita harus ikutan party lagi gitu ya, masuk lagi ke Dogecoin? Apakah ini cuma jebakan dari para whale? Nah, kita coba lihat dari berita-berita lainnya ya teman-teman. Kita coba lihat dari komunitasnya di Twitter atau di X ya. Kalau kita lihat memang tidak banyak update dari Dogecoin di lapaknya dia ya di Twitter ya. Dan kalau kita lihat dari lapaknya Elon Musk, memang kebanyakan yang dia post itu kalau gue lihat-lihat ya memang dia cukup konsisten untuk mempost Doge Designer ya. Jadi dia selalu repost Doge Designer, terus di sini ada repost lagi Doge Designer, terus di sebelumnya lagi ada lagi repost Doge Designer. Jadi hampir setiap hari nih teman-teman. Jadi ini menunjukkan bahwa tingkat kerjasama yang semakin tinggi antara Doge dengan Elon Musk ya teman-teman. Yang mungkin memang ini salah satu yang bisa menaikkan harga Doge ya untuk sekarang ya. Tapi apakah Doge memiliki fundamental yang kuat selain dari kerjasama dengan si Elon Musk? Nah, gua rasa kita masih belum tahu ya. Karena tidak ada berita-berita yang menunjukkan hal seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari segi harganya memang sekarang sudah naik cukup tinggi ya teman-teman. Nah, coba kalau kita lihat dari analisa grafiknya saja ya teman-teman ya. Sekarang kita coba dari analisa teknikal karena kalau dari fundamental kan kita masih belum tahu bocoran dari Elon Musk-nya ataupun bocoran dari venture capital ya yang mau invest ke Doge ya. Nah, kalau buat teman-teman yang punya informasi atau berita soal ini bisa di-post di kolom komentar ya. Sekarang kita akan coba analisa by technical dulu. Jadi buat teman-teman yang panik sekarang gitu, karena kan sekarang sedang mengalami penurunan yang lumayan ya, sekitar 10%. Pertanyaannya apakah ini bisa mengalami penurunan terus-menerus ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat dari sepak terjangnya Doge sebelum mengalami kenaikan yang tinggi ya. Jadi kita akan coba lihat dari sejak breakout ini ya, sejak terjadi change of character di sini, sejak terjadi perubahan tren dari tren turun menjadi tren naik ya. Dogecoin sejak Oktober mulai berubah menjadi tren naik dari sini ke sini,
terus ke sini, terus dia ke yang lebih tinggi lagi, terus dia ke yang lebih tinggi lagi. Ini kita benerin ya. Nah, gini ya teman-teman. Jadi sekarang dia sedang koreksi. Nah, kalau kita lihat ini kan sebenarnya cuman bagian kecilnya ya. Jadi kalau gue lihat sih ini lebih ke satu wave ya sebenarnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi lebih benar seperti ini. Oke. Nah, kalau kita lihat dari wave-wave sebelumnya, memang setiap kenaikan Doge itu selalu akan ada koreksi. Kalau kita lihat dari koreksinya yang pertama, ya, wave pertama itu koreksinya bisa mencapai 30%. Ya, 30% teman-teman. Jadi menurut gue ini adalah salah satu batas yang bisa kita perhatikan apakah Dogecoin masih bisa naik atau enggak ya. Karena kalau turunnya lebih dari 50% menurut gue udah aneh banget. Nah, kita coba lihat lagi penurunan di kenaikan yang berikutnya, di mana penurunan ini bisa mencapai, nah ini yang kemarin ya ketika kripto lagi turun-turunnya nih. Gue juga salah satu yang beli di bawah sini ya teman-teman. Di mana harganya itu turun banget sampai 40%. Nah, jadi bahkan Dogecoin pun ketika sudah turun 40% masih bisa naik lagi ya. Jadi belum ada sepak terjang di mana Dogecoin bisa turun lebih dari 50%. Kalau kita lihat dari kenaikan yang kecil ini juga kita bisa lihat di sini penurunannya hanya sekitar 20% aja. Jadi tidak ada koreksi yang lebih besar dibandingkan koreksi 40% ini. Ya, yang mana kalau kita lihat harganya mantul setelah mengenai garis moving average 50. Jadi menurut gua si Dogecoin ini mungkin masih bisa koreksi, tapi koreksinya maksimal di 30% ya rata-rata. Atau maksimal banget di 40% lah sampai ke sini. Tapi menurut gue sih agak susah kalau dia koreksi sampai ke 40%, kemungkinan maksimalnya di 30%. Ya kurang lebih seperti itu sih. Kalau misalnya gue memberi batas harga koreksi yang wajar ya 30% dari harga tertingginya saat ini. Gitu. Kalau misalnya kita lihat dari Fibonacci, kan Fibonacci juga bisa memprediksi sama ya seperti persentase penurunan. Kita coba lihat di sini. Nah, kalau kita lihat bener ya penurunannya di wave yang pertama itu bisa sampai 50-60% ya Fibonacci retracement-nya. Coba kalau kita lihat dari sini ya. Dari kenaikan yang berikutnya, kenaikan yang kedua. Apakah sama 50-60%? Kita coba tarik dari bawah ke atas. Dan ternyata sama lagi ya 50-60%. Jadi menurut gue si Fibonacci ini cukup akurat ya. Bisa dipakai sebagai acuan. Karena udah 2 kali benar nih di kenaikan Dogecoin ini. Nah coba kalau kita lihat di kenaikan yang ketiga. Di kenaikan yang ketiga ini kita bisa tarik dari bawah ke atas. Lalu kalau kita lihat di sini ternyata hasil untuk pembeliannya itu kurang lebih ada di 0,163 sampai 0,75 ya. Jadi kurang lebih potensi koreksinya bisa sampai ke sini kalau dia mengalami penurunan lagi. Jadi menurut gua di sini masih dalam batas wajar ya, masih dalam 0,5 0,6. Mungkin nggak sampai 30%, mungkin cuma sampai 20% atau 25% ya. Kalau gua prediksi sih bisa sampai ke 25% aja karena ini menurut gua masih batas wajar. Dan yang kedua kalau kita lihat di sini kita bisa cocokkan support resisten kuatnya dan ternyata memang daerah sini itu adalah daerah support resisten kuat ya. Dimana di sini area Fibonacci retracement ini sangat tepat untuk bisa menjadi area supportnya karena kemungkinan banyak orang yang sudah beli di sini dan mengalami nyangkut. Lalu ketika dia sudah naik ya, ketika dia sudah naik terus dia jual, terus udah gitu dia naik lagi, dia ketinggalan. Lalu setelah itu banyak orang-orang yang mau beli di harga yang sama di sini ya teman-teman. Jadi kurang lebih psikologinya seperti itu. Ya, dan kalau kita lihat dari si moving average-nya juga bisa saja terjadi pas banget di sana kalau kita tarik di sini. Nah, kalau misalnya dia masih naik terus seperti ini, bisa jadi yang terbentuk seperti ini atau misalnya lebih curam lagi ya kayak gini ya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau gue sih prediksinya harga Doge itu maksimal penurunannya sampai sana. Tapi balik lagi, kita nggak tahu nih apakah bener Dogecoin itu bisa turun sampai sini atau enggak. Karena banyak orang yang bilang, wah gue mau sell aja deh, mau take profit, bisa short gak? Masalahnya kita nggak tahu nih apakah dia bener-bener bisa turun sampai ke 0,6 dan 0,5 ini atau enggak gitu. Karena kalau kita lihat buyer-nya itu masih sangat banyak ya, masih kuat sekali bullish-nya. Ya, tapi kita berharap sih sebenarnya masih ada harga diskon untuk bisa melakukan pembelian, tapi buat holder pasti kan berharapnya naik terus ya. Jadi ini seperti dua kubu yang saling menginginkan satu naik satu turun. Kalau gue sendiri sebenarnya prefer buat yang belum masuk bisa beli lagi di daerah 0,1 sampai 0,75 ya. Dan untuk teman-teman yang masih nge-hold, saran gue sih hold aja karena gue juga pernah mengalami penurunan yang signifikan. Gue waktu itu belinya di daerah sini teman-teman ya, di 0,15 kalau nggak salah ya.
pokoknya sekitar 2.300-an rupiah, yang mana habis itu ternyata bisa naik lebih tinggi lagi ya. Jadi perjuangan untuk menunggu itu tidak sia-sia. Dan kalau teman-teman mau lihat harga rupiahnya, kita coba simpulkan saja di sini. Kita tarik Fibonacci retracement ya. Lalu berarti kita zona belinya ada di 2.800 sampai 2.500 ya. Kalau misalnya dia sampai 2.300 bisa nggak kok? Menurut gue sih bisa-bisa aja, tapi gue sih lebih cenderung nggak mungkin ya sampai ke harga terendahnya lagi, kecuali emang Bitcoin semuanya lagi koreksi. Maka area pembelian yang baik ya di 2.300 atau 2.000-an rupiah ya. Tapi kalau misalnya sekarang lagi bullish trend, yang menurut gue ya di daerah 2.600 sampai 2.800 itu adalah zona yang baik untuk pembelian. Dan kalau kita lihat memang dia pas ya di daerah Fibo 0,23 dia mantul. Menurut gue dia akan retest kembali ke bawah dan retest kembali ke bawah untuk Dogecoin ya. Karena memang sekarang menurut gue sudah saatnya berganti season, dari koin-koin anjing bisa ganti ke koin-koin yang lainnya. Jadi uangnya akan berputar kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu aja sih analisa gue tentang Dogecoin. Semoga buat teman-teman yang memang sudah membeli Bitcoin bisa membeli Dogecoin ini bisa mendapatkan untung banyak. Dan buat yang beli Dogecoin, silahkan teman-teman lakukan riset terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan investasi. Karena balik lagi video ini hanyalah seputar edukasi saja. Dan buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan soal update tentang cryptocurrency yang teman-teman ingin beli ya, teman-teman bisa langsung join aja ke grup Crypto Hack ataupun di Crypto Hack Channel ya, dimana di sini teman-teman bisa lihat aja di link deskripsi ya, teman-teman tinggal join Discord-nya, Telegram-nya, dan juga channelnya untuk bisa mendapatkan update-update soal koin ya, karena di sini gue nggak akan bisa update secara cepat lewat YouTube aja, lebih cepat lewat Telegram. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.